Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam saat teduh pada pagi hari ini. Kita kembali dianugerahi kesempatan menikmati kasih Tuhan dan merenungkan firman-Nya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada kesempatan ini, marilah kita satukan hati kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Engkau ya Allah, segala kasih-Mu bagi kami terus Engkau nyatakan. Kami kembali menikmati hari baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Dengan penuh sukacita bersama, kami menghampiri hadirat-Mu untuk mendengarkan dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Kiranya oleh sapaan firman-Mu kepada kami saat ini, semakin menjadikan kehidupan kami berarti bagi kemuliaan nama-Mu. Bersabdalah kepada kami melalui hamba-Mu. Kami siap sedia untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bersama-sama pada pagi hari ini, marilah kita membuka firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasal 14 ayat 7 sampai 11. Lukas pasal 14 ayat 7 sampai 11. Firman Tuhan, tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, memeliharanya dan melakukannya dalam hidupnya. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini di bawah tuntunan tema sebuah kehormatan. Sebuah kehormatan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, sebuah kehormatan, siapakah yang tidak menginginkannya? Saya yakin kita semua ingin dihormati. Kita semua ingin dihargai. Kita semua ingin untuk didudukkan pada tempat yang lebih tinggi daripada orang lain. Itulah sebabnya banyak orang berusaha memperjuangkan agar dia dihormati. Banyak orang berusaha untuk mencari bagaimana caranya supaya dia dihargai dan diletakkan pada posisi yang lebih tinggi daripada orang lain. Namun ada juga orang yang tanpa harus mencari-cari, kehormatan itu akan melekat dengan sendirinya pada dirinya karena kualitas hidup yang dinampakkannya dalam kesehariannya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, Yesus mengajarkan kepada kita sebuah kebajikan hidup tentang kehormatan. Mungkin Yesus sedang berada pada sebuah pesta yang sedang berlangsung, atau mungkin Yesus selalu mengamat-amati selama ini cara hidup orang-orang ketika menghadiri sebuah pesta. Dan
Dari pengamatan itu, Yesus melihat suatu cara hidup yang penting untuk dijadikannya sebagai pokok pengajaran kepada orang-orang yang mendengarkannya ketika itu. Yesus melihat bahwa tamu-tamu selalu berusaha untuk menduduki sebuah tempat-tempat terhormat. Dan dari sini Yesus mengajarkan mereka bahwa kamu jauh akan lebih terhormat ketika pemilik pesta memanggil dan mendudukkanmu pada tempat yang terhormat, daripada kamu sendiri memilih tempat yang terhormat itu dan pemilik pesta menyuruhmu untuk berpindah dari tempat yang terhormat itu ke tempat yang lebih rendah. Maka dengan begitu, engkau akan merasa malu di depan semua orang. Secara rohani, ajaran Yesus ini juga merupakan sindiran kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang selalu gila-gila hormat karena merasa jauh lebih terhormat dan lebih saleh dan lebih baik daripada orang lain. Dan undangan pesta adalah undangan surgawi, di mana Yesus sendiri adalah pemilik pesta yang dengan kuasanya sendiri menempatkan siapa yang harus didudukkan pada tempat yang terhormat dan siapa yang harus didudukkan pada tempat yang tidak terhormat. Pada akhirnya, Dia sendiri yang berdaulat menjadi penentu satu-satunya tentang siapa yang pantas dihormatinya dan siapa yang tidak. Bukan mereka yang selalu merasa pantas dan menentukan dirinya sendiri karena merasa saleh atau merasa jauh lebih baik dari orang lain, tetapi justru mereka yang selalu rendah hati, merasa tidak layak di hadapan Tuhan, yang akan dikaruniai tempat yang lebih terhormat. Bukan orang-orang yang selalu membanggakan diri dan sombong dengan segala kelebihan yang dimilikinya, karena orang-orang seperti itu bisa berakhir dengan sangat memalukan. Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, Yesus mengajak kita untuk rendah hati, untuk tidak muluk-muluk dan disertai hasrat kesombongan. Kita harus memahami bahwa bagian kita adalah mengerjakan dengan setia apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Dan Tuhan akan mengerjakan bagiannya untuk meninggikan orang yang dikehendakinya. Dan ketika Tuhan yang meninggikan kita, inilah kehormatan yang sejati. Ketika Tuhan yang meninggikan kita, inilah kehormatan yang sejati. Kita akan ditinggikan di hadapan Tuhan ketika kita sungguh-sungguh memperlihatkan kualitas hidup di hadapannya sesuai dengan kehendaknya. Sekalipun di tengah-tengah perjalanan dunia ini, kita selalu menjadi orang-orang yang direndahkan. Tetapi ketika hidup kita menjadi berkualitas di hadapan Tuhan karena menuruti segala yang dikehendakinya, maka Tuhan akan memberikan kehormatan kepada kita. Dan sekali lagi, inilah kehormatan yang sejati. Tuhan memberkati kita sekalian. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah.
Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa. Engkau telah menganugerahkan kesempatan yang baik bagi kami untuk bersama-sama bersekutu mendengarkan firman-Mu pagi ini. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan menguasai hati pikiran kami, sehingga mengarahkan langkah kaki kami bagaimana kami harus menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Kuasa Roh Kudus-Mu kiranya memampukan kami untuk mewujud nyatakan dalam hidup kami firman-Mu yang telah kami dengarkan ini, sehingga perjalanan kehidupan kami semakin baik, semakin mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Tuhan, kami hendak menjalani keseharian kami, melanjutkan tugas tanggung jawab kami, melanjutkan segala rutinitas kehidupan kami. Kami mohon Engkau memberikan kami kesehatan yang cukup, kemampuan serta hikmat dan kebijaksanaan, sehingga kami dapat menjalani semuanya. Untuk setiap keadaan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Allah. Bagi saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkanlah mereka. Bagi saudara-saudara kami yang berduka cita, Tuhan hiburkanlah mereka. Bagi saudara-saudara kami yang bergumul dalam berbagai-bagai hal dengan berbagai persoalan hidup, Tuhan kuatkan dan teguhkanlah iman percaya mereka. Dalam setiap hal yang Tuhan anugerahkan kepada kami, mampukanlah kami untuk senantiasa mengucapkan syukur, untuk menjadikan semuanya itu pujian bagi nama-Mu, sehingga perjalanan kehidupan kami senantiasa terfokus untuk memuliakan nama-Mu dalam hidup kami yang boleh kami jalani dari waktu ke waktu. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Sempurnakan kami yang berdoa kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, demikianlah perjumpaan kita pada pagi hari ini. Mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan melalui saat teduh. Tuhan kiranya menolong kita dan memampukan kita sekalian untuk menghidupi firman-Nya. Salam kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Tuhan memelihara, menuntun, dan melindungi kita senantiasa. Amin.